Berikut kita ikuti info sepekan. Majelis Pimpinan Cabang MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sampang mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDM Kabupaten setempat. Seorang jemaah haji Daulah bin Matrai Surani asal desa Banyupele, Kecamatan Pelengahan, Kabupaten Pamekasan, Kloter 105 meninggal dunia di Mekah. Pemerintah Kabupaten Sumeneb menunjukkan komitmennya mendukung tercapainya bebas karbon pada 2060. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura tersebut kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 7 Juli 2024 bersama saya, Familia. Majelis Pimpinan Cabang MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sampang mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDM untuk memberikan peringatan warning dan meminta menindak aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Sampang diduga tidak menjaga netralitas sebagai abdi negara sebab masih terlibat politik praktis untuk pendukungan pemenangan bakal calon Bupati Sampang. Ketua MPC Pemuda Pancasila ABD Hamid usai beraudiens dengan BKP SDM sempat menyampaikan bahwa kedatangannya ke kantor BKP SDM untuk turut mensukseskan pelaksanaan Pilkada 2024 yang kondusif, yaitu menjaga netralitas ASN khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang. Pemuda Pancasila Kabupaten Sampang melakukan warning kepada BKP SDM Kabupaten Sampang agar turut mensukseskan pemilihan 2024. Yakni kaitannya dengan netralitas ASN di Kabupaten Sampang. Kami sudah mengantongi beberapa temuan-temuan atau indikasi yang mengarah pada pelanggaran terhadap 2 oknum lurah, yakni Lurah Telbenang dan Lurah Banyuanyar. Sementara itu, Kabid Informasi dan Pembinaan Aparatur BKP SDM Sampang, Hendro Sugiarto menjelaskan pihaknya berjanji akan mengevaluasinya dengan melaporkan kepada pimpinannya. Partai Amanat Nasional PAN Kabupaten Bangkalan resmi menjatuhkan dukungannya kepada Mahfud untuk maju sebagai calon bupati dalam Pilkada Bangkalan 2024 dengan ditandai penyerahan surat rekomendasi oleh Ketua DPD PAN Bangkalan Muhammad Aziz. Politisi Partai Amanat Nasional mengatakan surat rekomendasi yang diberikan kepada Mahfud untuk dapat membangun komunikasi politik, membentuk koalisi dan mencari calon wakil bupati yang dapat diterima oleh semua partai pendukung. Dirinya menambahkan PAN tidak mengajukan calon wakil bupati karena kadernya fokus di legislatif. Untuk mencari calon wakil, untuk sementara kami dari DPD PAN memasrahkan sepenuhnya kepada Pak Mahfud. Itu arahan dari DPW dan tentu walaupun kami memasrahkan sepenuhnya, kami berharap ada proses komunikasi dengan kita. Kita dikasih tahu sehingga kita mampu memberikan penilaian-penilaian. Di kesempatan yang sama, Mahfud berjanji menindaklanjuti arahan dari PAN dan akan membangun koalisi yang kuat.
Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sumeneb melakukan uji petik dalam mengawasi proses pencocokan dan penelitian coklit pemilih pada Pilkada 2024 dengan mendatangi rumah warga yang menjadi objek coklit. Anggota Bawaslu Sumeneb Hosnan Hermawan mengatakan uji petik dilakukan untuk memastikan proses coklit yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih Pantarli berjalan sesuai ketentuan. Hingga saat ini Bawaslu minim temuan dari hasil pengawasan melekat dan uji petik terhadap kegiatan coklit. Hanya ada warga di bawah umur yang usianya belum sampai 17 tahun hingga 27 November 2024. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang menemukan petugas pemutakhiran data pemilih Pantarli yang menggunakan joki atau orang lain dalam proses pencocokan dan penelitian coklit pemilih Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan anggota Bawaslu Sampang Muhammad Ramli. Potensi kerawanan di coklit itu salah satunya lagi mas pakai joki. Bukan Pantarli yang ber-SK yang melakukan coklit di bawah. Itu kita temukan di salah satu desa di situ. Yang SK-nya si A tapi yang mengerjakan di bawah itu si B. Untuk sementara satu mas. Di Kecamatan Onpen. Sementara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum Sampang Muhammad Karimullah mengaku belum menerima laporan terkait persoalan tersebut. Sejumlah anggota panitia pemungutan suara PPS Desa Pelampaan Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU setempat. Mereka kompak untuk mengeluhkan sikap Ketua PPS di desanya karena tidak pernah mengajak musyawarah dan melibatkan anggota dan sekretariat PPS dalam menjalankan kegiatan. Sekretaris PPS Desa Pelampaan mengaku dalam pembentukan dan rekrutmen anggota pemutakhiran data pemilih Pantarli, anggota dan sekretariat PPS Desa Pelampaan tidak dilibatkan sedikit pun. Memberikan informasi pada kita, yang ngasih informasi itu tadi ada satu BPS dan ada sekretariatan 3 orang. Jadi itu informasi itu kita akan cross check dulu sebagai informasi awal. Tadi yang beliau menyampaikan yang pertama miskomunikasi katanya dengan 2 PPS. Terus selain miskomunikasi pada saat pembentukan Pantarli informasi katanya ini ya. Ini kan masih belum turun ke lapangan kita. Katanya tidak dilibatkan. Katanya seperti itu. Sementara Ketua KPU Sampang Alianto mengatakan pihaknya secepat mungkin akan melakukan langkah awal dengan memanggil PPK Kecamatan Camplong untuk meng-cross-check kebenarannya. Kejaksaan Negeri Kejari Sumeneb berhasil menangkap daftar pencarian orang DPO Sanrawi yang merupakan terpidana kasus pemalsuan dokumen. Terpidana ditangkap di Dusun Tengkinang, Desa Geleman, Kecamatan Arjasa, Sumeneb. Kasih Intel Kejari Sumeneb Muhammad Indra Subrata mengatakan pihaknya mengirimkan tim gabungan Intel dan Bidum yang dipimpin oleh Kasih Bidana Umum Bidum Kejari Sumeneb dan dibantu anggota Polres Sumeneb sebanyak 5 orang, dan sesampainya di Kecamatan Arjasa, tim gabungan dibantu personil Polsek Kangian dan langsung melakukan pemantauan terhadap keberadaan yang bersangkutan. Lalu tim berhasil mengamankan terpidana Sanrawi bin Abdul Lahir.
tim menuju Kangean berjumlah 3 orang dibantu tim pengamanan dari Polres Sumeneb jumlah 5 orang, jadi 8 orang yang berangkat menuju Kangean untuk mengamankan DPO Sanrawi bin Abdul Latif. Kemudian sekitar jam 13.30 tim Kejaksaan Negeri tiba di Pelabuhan Kangean. Selanjutnya selama kurang lebih 2 jam tim Kejaksaan Negeri Sumeneb bersama pengamanan polisi melakukan profiling terhadap terpidana Sanrawi bin Abdul Lahir menuju ke rumah terpidana Sanrawi di Dusun Tanggina, Desa Gelaman, Kecamatan Arjasa. Sanrawi dinyatakan bersalah atas perbuatannya, yakni pemalsuan dokumen surat pernyataan bahwa tidak pernah menjalani hukuman sebagai salah satu persyaratan untuk maju sebagai calon kepala desa dan membuat yang bersangkutan terpilih. Padahal Sanrawi pernah menjalani hukuman penjara pada tahun 2008 selama 1 tahun 4 bulan. Seorang jemaah haji Dalah bin Matrai Surani asal desa Banyupeleh, Kecamatan Palangaan, Kabupaten Pamekasan, Kloter 105 meninggal dunia di Mekah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Mawardi, menyampaikan, di samping sudah lansia, jemaah tersebut memiliki gangguan pernafasan yang dideritanya. Menurut Mawardi, jenazah jemaah haji yang meninggal itu dimakamkan di pemakaman khusus bagi jemaah yang meninggal saat melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Tim SAR gabungan menghentikan pencarian terhadap 3 nelayan yang hilang di perairan utara Desa Legung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Koordinator Unit Siaga Basarnas Sumeneb, Nanang Pujo Prasetyo, menjelaskan penghentian dilakukan setelah pencarian selama 7 hari atau hingga 2 Juli 2024 belum membuahkan hasil. Bahkan selama pencarian, tim SAR gabungan telah memperluas area pencarian hingga perairan Kecamatan Dasuk. Nanang menyatakan operasi SAR bisa kembali dilakukan jika ada perkembangan terbaru tentang keberadaan korban. Pemerintah Kabupaten Sumeneb menunjukkan komitmennya mendukung tercapainya bebas karbon pada 2060. Pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama PLM melakukan nota kesepahaman untuk menggunakan energi terbarukan REC sebanyak 500 unit. Bahkan pemerintah Kabupaten Sumeneb tercatat sebagai pengguna REC terbanyak kategori pelanggan pemerintah. Bupati Kabupaten Sumeneb Ahmad Fauzi Wongsojudo menyatakan REC ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah kabupaten menggunakan energi terbarukan sebagai solusi masa depan yang lebih hijau. Terhadap penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Sumeneb, di mana penghargaan ini merupakan pemakaian energi hijau khusus pemerintah daerah terbesar di Indonesia dalam rangka mendukung energi bersih. Sementara, manajer PLN UP3 Pamekasan Fahmi Fahrezi mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Sumeneb yang memilih energi terbarukan. Pihaknya berharap REC tersebut dapat mendorong penggunaan energi yang ramah lingkungan di Kabupaten Sumeneb secara maksimal.
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Diskop UKM dan Naker Kabupaten Pamekasan menggelar Harkop Fest 2024 di Food Colony Jalan Kesehatan Kecamatan Pamekasan. Dalam acara itu menggandeng Dewan Kesenian Pamekasan DKP untuk menampilkan hiburan seperti musik daul, keroncong, akustik, dan sebagainya. Kepala Diskop UKM dan Naker Kabupaten Pamekasan, Mutakin, mengatakan acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-77 yang jatuh pada 12 Juli mendatang. Ya, harapannya acara ini bisa dinikmati oleh banyak orang ya, karena tujuannya kan banyak tujuannya ya, selain itu tadi menghidupkan kesenian, terus meningkatkan kreativitas kesenian, terus menambah pendapatan pelaku UMKM kan itu. Di sisi lain, ungkap Mutakin, melalui Harkop Fest ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah PAD dari biaya parkir kendaraan pengunjung yang dikelola Dinas Perhubungan di sub setempat. Sekian info sepekan edisi 7 Juli 2024, naskah dan narator Familia, Produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.